Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hendra Setiawan dan teman saya Dava Maulana. Di sini kita akan membahas atau meneliti paper-paper tentang COVID-19 algoritma. Berbagai macam penelitian dan kita melakukan penelitian itu dalam 10 paper. Dan ini akan dibagi menjadi 5 paper per orang. Di sini yang pertama, judul papernya Adapt a learning algorithm using CT image to screen for coronavirus diseases. Tahun paper 17 Februari 2020. Linknya dan masalah penelitiannya, ketersediaan dan kualitas penguji laboratorium di wilayah yang terinfeksi menghadirkan tantangan, sehingga metode diagnostik alternatif sangat dibutuhkan untuk mengurangi penyakit tersebut. Metode penelitiannya, metode pembelajaran mendalam artificial intelligence mungkin dapat mengekstrak fitur grafis spesifik COVID-19 dan memberikan diagnosis klinik sebelum uji patogen. Pembahasannya, untuk mengendalikan penyebaran penyakit, screening sejumlah besar kasus dicurigai untuk tindakan karantina dan pengobatan yang tepat merupakan prioritas. Pengujian asam nukleat virus berdasarkan spesimen dari saluran pernapasan bagian bawah adalah standar emas diagnostik. 217 gambar digunakan sebagai set pelatihan dan model pembelajaran migrasi awal digunakan untuk membangun algoritma. Hasil ini menunjukkan manfaat yang besar dari penggunaan metode pembelajaran DEPA untuk mengekstrak fitur grafis radiologi untuk diagnosis COVID-19. Simpulannya, kinerja Deep Learning Algorithm DL menghasilkan AUC 0,90-95%, CI 0,86 hingga 0,94 pada validasi internal dan 0,78-95%, CI 0,71 hingga 0,84 pada validasi eksternal. Pada validasi eksternal, AUC ditunjukkan pada gambar 3 menggunakan probabilitas ambang Younindex dimaksimalkan. Sensitivitas adalah 80,5% dan 67,1%. Spesifikasinya 84,2% dan 76,4%. Akurasinya 82,9% dan 73,1%. Nilai prediksi negatif 0,88 dan 0,81. Younindex Index adalah 0,69 dan 0,44 dan skor F1 adalah 0,77. Sekarang yang kedua, yang berjudul COVID-19 Second Wave Mortality in Europe and the United States. Tahun papernya 4 Agustus 2020 dan ada linknya. Masalah penelitiannya adalah melonggarnya pembatasan pemerintah dan tindakan pencegahan individu. Hal ini mencerminkan perjuangan yang sedang berlangsung untuk menyeimbangkan penyebaran virus dan memungkinkan kehidupan publik untuk kembali normal setahun setelah pandemi. Publik untuk kembali normal setelah pandemi itu tingkat kematian penyakit dan bagaimana perubahan dari waktu ke waktu memainkan peran penting dalam debat ini. Metode penelitiannya menerapkan metodologi yang dikembangkan di Ref 10 untuk membagi setiap negara yang pertama dan gelombang penyakit berikutnya secara khusus. Kami menerapkan fitur penghalus custom series T diikuti oleh algoritma 2 langkah untuk mengungguli urutan bolak-balik dari maksimal lokal atau puncak dan minimum atau peluang. Dimulai dengan palung ATT sama dengan 0 di mana terdapat 0 kasus. Kami menerapkan ini hanya untuk hitungan kasus karena jumlah kematian jauh lebih sedikit. Hanya 2 negara Eropa dan 3 negara bagian Amerika Serikat.
Dalam analisis kami diberikan urutan yang terdiri dari hanya untuk melalui ATT sama dengan 0 dan 1 puncak. Pembahasannya ada 6 diagram garis seri, waktu kasus yang diperhalus dan titik baliknya terindeksi untuk berbagai negara. Waktu titik yang terindeksi untuk berbagai negara Eropa. Misalnya Inggris Raya, Prancis, Jerman, Swedia, Rumania, Belarus, dan ada 2 tabel. Yang pertama rasio offset dan mortalitas negara Eropa, dan yang kedua offset negara bagian Amerika Serikat dan rasio kematian. Negara bagian Amerika Serikat, Alaska, dan Kanada juga mengalami gelombang pertama yang tidak terlalu parah dalam COVID-19, diikuti oleh pertumbuhan ekstrim dalam kedua kasus dan kematian pada gelombang berikutnya. Kasus dan jumlah kematian mereka terus meningkat sepanjang periode untuk sebagian besar. Kesimpulannya, untuk memperkenalkan metode baru untuk membagi rangkaian waktu dan memperkirakan offset untuk mengukur perubahan mortalitas COVID-19 pada gelombang pandemi yang berbeda, kami telah menyempurnakan konsepsi populer tentang reduksi kematian selama gelombang kedua COVID-19 di Eropa. Temuan serupa diamati dengan model 1 dan 2 offset. Semua temuan ini ditercemin dalam plot pancar pada gambar 2, di mana perbedaan besar dalam titik kasus dan data kematian yang disesuaikan waktu diamati antar gelombang pertama dan periode berikutnya. Sekarang nomor 3 yang berjudul Deep Neural Network for COVID-19 Detection and Diagnosis Using Image dan Augmented Based Techniques, a Research Review. Tahunnya 15 Desember 2020 dan ada linknya. Dan yang selanjutnya, sistem pengujian standar memakan waktu dan tidak tersedia untuk semua orang. Teknik penyaringan awal alternatif telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan dalam pendeteksian COVID-19 berdasarkan algoritma Deep Learning atau DL yang populer belakangan ini telah dibahas secara komprehensif. Metodenya tomograf terkomputasi dari gambar dada dan sinar X, memberikan gambar lengkap tentang paru-paru pasien yang tidak memakan waktu dan memungkinkan deteksi virus pneumonia yang efisien menggunakan algoritma dan lain algoritma DL. Pembahasannya ada 11 gambar dada membedakan antara kasus VP anomali dan kasus NVP dan kontrol normal, dan ada 3 CT scan pada kasus pneumonia COVID-19 tahap awal puasa secara bertahap. A. GGO plus pada retikuler pada hari keempat. B. GGO plus konsolidasi pada hari ketiga. C. GGO pada hari kedua. CT adalah metode pencitraan yang menggunakan sinar X khusus untuk membuat pemindaian mendetail pada area di dalam tubuh, misalnya paru-paru, jantung, pembuluh darah, saluran udara, dan kelenjar getah bening. Bahwa penelitian difokuskan pada 2 cerita populer, yaitu CT dan X-ray. Yang paling sering digunakan adalah gambar sinar X. Ini karena mudah tersedia di mana-mana. Kesimpulannya, perlu waktu lama untuk membuat keputusan karena tingkat negatifnya palsu yang tinggi dalam hasil. Oleh karena itu, modalitas pencitraan medis seperti röntgen dada dan CT scan dada adalah alternatif terbaik menurut para ilmuwan. Radiografi röntgen dada berbiaya rendah dan diagnosis radiasi rendah, tersedia dan mudah digunakan untuk rumah sakit umum dan komunitas. Salah satu
tren masa depan yang paling penting adalah berkonsentrasi pada penurunan lebih lanjut negativerte palsu dan sejauh mungkin mengurangi angka positif palsu dengan cara yang sama untuk secara akurat membedakan virus dari BP. Paper yang keempat, STSIR, Spatial Temporal Pandemic Model with Mobility Data. Tahunnya 7 Desember 2020, link dan metode dan selanjutnya masalah penelitian. Departemen Kesehatan Masyarakat membutuhkan model yang kuat untuk memodelkan dan memprediksi tren dan skala pandemi tersebut, dan model yang dapat mengevaluasi efek dari kebijakan publik yang juga penting untuk memerangi COVID-19. Metode penelitian. Berbagai sejarah telah melakukan metode baru yang berbeda. Dari satu sisi, beberapa saja menambahkan fase transit baru, asymptomatic hospitalis dan lain-lain dalam model infeksi 4-7. Namun metode hanya menambahkan fase memiliki beberapa kekurangan. Pembahasannya, ada 6 diagram garis yang indeks mobilitas antar kota dan antar kota besar di Cina, dan 1 diagram garis yang indeks mobilitas antar kota dan wabah origin Wuhan dan kota-kota besar lainnya di Cina. Untuk mengevaluasi keefektifan model STSIR, kami melakukan percobaan dengan dataset Baidu Mobility 1 dan set data pandemi Cina yang disahkan oleh Ding Xiangyun 2. Kami kemudian akan memberikan deskripsi data singkat. 2 jenis data mobilitas, indeks dalam kota dan indeks antar kota, adalah 2 angka mengambang untuk memiliki kekuatan aktivitas dalam kota dan kota per hari. Rekor berkisar dari 2020 tanggal 1 bulan 1 hingga 2020 tanggal 3 bulan 3 tanggal 15. Kesimpulannya, model STSIR untuk mengukur skala pandemi dan membantu menganalisis pengaruh kebijakan dengan memperkenalkan indeks mobilitas yang berbeda. Sistem dirancang agar konsisten sendiri, dan algoritma MSSA baru diperkenalkan untuk mempelajari parameter model. Hasil percobaan memverifikasi keefektifan penelitian kami. Ini menunjukkan kekuatan prediksi yang luar biasa dan kemampuan analitis yang sangat baik. Yang kelima, efficient social distancing for COVID-19 and integration of economic health on public health. Pada tahun dipublikasikan 7 Desember 2020 dan ada linknya. Terus masalah penelitiannya menyelidiki kebijakan jarak sosial yang efisien untuk mengelola risiko terintegrasi dari masalah kesehatan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat untuk COVID-19 menggunakan pemodelan epidemi stokastik dengan kontrol mobilitas. Metodenya melakukan analisis data dengan data COVID-19 nyata dan melakukan studi simulasi untuk mengevaluasi skenario yang berbeda. Nikolopoulos DKK 2020 mengembangkan metode ramalan hibrida untuk penyakit menular dan permintaan berlebih untuk produk dan layanan selama wabah. Silal 2020 menawarkan gambaran untuk yang komprehensif tentang metode penelitian operasional untuk pengelolaan penyakit menular. Pembahasannya, hal baru ini
Pendekatan kami adalah mempelajari biaya ekonomi gabungan sebagai fungsional SIRD dan indeks mobilitas melalui data pasar keuangan. Sejak wabah COVID-19, pemerintah Amerika Serikat telah membuat tanggapan yang berbeda terhadap situasi virus corona selama periode yang berbeda. Pasar keuangan didominasi oleh berita tentang COVID-19 karena mempengaruhi banyak bisnis, terutama ketika negara itu terkunci ekonomi dan sebagian besar bisnis di negara tersebut akan dicambuk. Ini mencicirkan trade-off antara kontrol mobilitas dan ekonomi negara. Kesimpulannya, dengan menggunakan data COVID-19 Amerika Serikat, kami menemukan bahwa fitting model SIRD stokastik meningkatkan secara signifikan dengan indeks mobilitas, dan selama krisis pandemi kekuatan penjelasan ini dari indeks mobilitas pada indeks pasar, indeks S&P 500 tinggi. Pemodelan stokastik Amerika Serikat COVID-19 memungkinkan kami untuk mensimulasikan kemungkinan skenario meningkatkan mobilitas tertentu di masa depan, dan dengan demikian kami mendapat memverifikasi keefektifan kebijakan jarak sosial. Yang keenam, berjudul Analysis of the Distribution of COVID-19 in Italy Using Clustering Algorithm. Tahun papernya 23 September 2020. Masalah penelitiannya, yang pertama, jumlah data historis yang dikumpulkan tidak mencukupi. Untuk berhasil menggunakan metode data mining, perlu memiliki cukup data historis yang dikumpulkan. Dan yang kedua, perlindungan data pribadi pasti sesuai dengan GDPR. Lalu metode yang digunakan, Kamin, metode pengelompokan berulang non-hierarki yang memperoleh popularitas besar karena kesederhanaannya, kejelasan penerapannya, dan kualitas pekerjaan yang cukup tinggi. Dan pengelompokan hierarki, yaitu algoritma pengelompokan hierarki tidak membangun satu partisi dari sampel ke dalam kelas-kelas yang terpisah, tetapi sistem partisi bersarang. Pembahasannya, membandingkan metode pengelompokan yang dipilih, kita dapat mencatat bahwa kedua metode melakukan pekerjaan yang baik dalam membagi wilayah menjadi beberapa klaster. Namun dalam algoritma Kamin, klaster yang dihasilkan menggambarkan pembagian wilayah yang terkenal menurut lokasi geografisnya. Sementara itu, penggunaan klasifikasi hierarkis menunjukkan hasil yang lebih menarik, dengan rasio ketinggian 97%. Kesimpulannya, setelah analisis rinci dari klaster yang dihasilkan dan informasi tambahan tentang industri di wilayah Italia, ditemukan bahwa klaster yang diperoleh menggabungkan wilayah dengan tingkat perkembangan industri yang serupa dan industri serupa. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa jumlah warga Italia yang sakit, dirawat di rumah sakit, dan meninggal bergantung pada industri di mana di dalamnya yang dikembangkan. Yang ketujuh berjudul Research of the Prediction Algorithm about the number of workers returning to work based of the COVID-19. Tahun papernya 6 Oktober 2020. Masalah penelitian, menggunakan sumber daya secara rasional tentang pencegahan epidemi seperti topeng, dan mencegah para pemimpin perusahaan melaporkan secara salah jumlah pekerja yang kembali bekerja. Evaluasi jumlah pekerja yang kembali bekerja di perusahaan diubah menjadi prediksi. Metode yang digunakan menggunakan fungsi distribusi independen F dan F untuk mensimulasikan konsumsi daya harian DD pekerja di berbagai posisi. Dapatkan total konsumsi daya perusahaan setiap hari DD Y sama dengan kurung buka Y1, Y2, YN kurung tutup adalah banyaknya pekerjaan yang kembali bekerja untuk waktu N. Untuk sejumlah DRI pekerja yang kembali bekerja dan konsumsi daya harian DDI perusahaan.
Pembahasannya artinya untuk perusahaan tertentu, jumlah DRI orang yang telah kembali bekerja dan konsumsi daya harian DDI perusahaan melalui model F(D), kami dapat memprediksi jumlah orang yang kembali bekerja di perusahaan tidak lanjut. Mendapatkan jumlah orang yang kembali bekerja pada waktu tidak lanjut. Menampilkan jumlah sebenarnya orang yang kembali bekerja di perusahaan dan menyelesaikan prediksi jumlah orang yang kembali bekerja di perusahaan. Kesimpulannya, dalam makalah ini fungsi distribusi matematis yang berbeda digunakan untuk mensimulasikan perbedaan dimulainya kembali pekerjaan di perusahaan dan konsumsi daya bekerja di berbagai posisi di perusahaan disimulasikan secara independen. Yang ke-8 berjudul Surveillance Routing of COVID-19 Infection Spread Using an Intelligent Infectious Disease Algorithm. Tahun papernya 5 November 2020. Masalah penelitian. Pada penelitian ini telah dikembangkan Intelligent Infectious Disease Algorithm atau IIDA untuk mencari sumber infeksi dan angka kelangsungan hidup penyakit coronavirus 2019 guna mengusulkan jalur perawatan kesehatan bagi penduduk yang terdampak COVID-19. Metode yang digunakan menggunakan algoritma pengelompokan bersama dengan metode SIKU, menggunakan model bahaya proporsional terakhir, algoritma optimasi and colony optimization atau ACO, dan traveling salesman problem atau TSP. Pembahasannya, untuk memastikan perbandingan yang adil, simulasi algoritma pengoptimalan rute ACO dan TSP telah dijalankan dengan nilai input yang sama dan mengikuti prosedur yang sama. Informasi yang diinput adalah 3 subgrup data sesuai dengan prioritasnya. PI prioritas rendah, PHM prioritas sedang tinggi, dan PHC prioritas kritis, serta lokasi rumah sakit terdekat untuk masing-masing subkelompok tersebut. Kesimpulannya, algoritma penyakit menular cerdas IIDA telah dikembangkan untuk mengidentifikasi sumber infeksi utama COVID-19 dengan menerapkan pengelompokan Kamin dengan metode SIKU dan fungsi statistik KDE. Algoritma memperkirakan tingkat kelangsungan hidup setiap titik panas dengan menerapkan model bahaya proporsional. Dengan tingkat kelangsungan hidup ini, prioritas ditetapkan untuk pembuatan rute ke pusat kesehatan terdekat. Lalu yang ke-9 berjudul COVID-19 Disease Diagnosis from Radiology Data with Deep Learning Algorithm. Tahun papernya 17 November 2020. Masalah penelitian, sejak Desember 2019, epidemi virus corona COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Dalam menghadapi epidemi ini, diagnosis penyakit ini perlu dipercepat untuk mengurangi korban jiwa dan mencegah penyebaran epidemi. Metode yang digunakan, salah satu metode yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit adalah dengan menganalisis citra komputer tomografi. Dalam studi ini, algoritma deep learning telah dikembangkan untuk diagnosis penyakit dengan analisis citra komputer tomografi. Pembahasannya, pada kumpulan data yang ditentukan dalam penelitian ini, dengan menggunakan 3 model jaringan yang berbeda, yaitu VGG 16, lalu ResNet, lalu GoogleNet, di antara model pembelajaran yang dalam. Model klasifikasi citra dirancang untuk membedakan tampilan dan sifat infeksi yang berbeda. Studi ini dilakukan dengan bahasa Python pada antarmuka Anaconda Spider, menggunakan library keras. Kesimpulannya, dengan algoritma menggunakan struktur jaringan VGG16, akurasinya 95,87%. Dengan algoritma yang menggunakan struktur jaringan ResNet, akurasinya 96,90%. Lalu dengan algoritma yang menggunakan struktur jaringan GoogleNet, akurasinya 95,18%. Algoritma pembelajaran mendalam yang dirancang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk diagnosis penyakit virus corona COVID-19. Lalu yang terakhir, nomor 10, berjudul Regressing Analysis of COVID-19 Using Machine Learning Algorithm.
tahun papernya 7 Oktober 2020. Masalah penelitian, wabah COVID-19 di berbagai belahan dunia telah mempengaruhi dunia secara keseluruhan dan mengakibatkan jutaan kematian. Ini tetap menjadi peringatan yang tidak menyenangkan bagi kesehatan masyarakat dan akan ditandai sebagai salah satu pandemi terbesar dalam sejarah dunia. Metode yang digunakan menggunakan metode implementasi algoritma support vector machine dengan Python, yaitu model pembelajaran mesin yang diawasi yang dikaitkan dengan klasifikasi data dan analisis regresi, dan implementasi algoritma regresi polinomial dengan Python dapat dinyatakan sebagai kasus khusus regresi linear. Pembahasannya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyakit virus dan infeksi terus bermunculan dan menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit melalui dari flu biasa dan flu hingga masalah pernafasan yang parah. Kesimpulannya, makalah penelitian ini berhasil menganalisis tren terkini penularan COVID-19 di dunia, mengantisipasi penyebaran COVID-19 lebih lanjut atau yang lebih dikenal dengan novel coronavirus, akan membantu dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan penyebaran. Sebelum video kali ini berakhir, paper yang kami anjurkan untuk dibaca yaitu pada paper yang ke-9 yang berjudul COVID-19 Disease Diagnosis from Radiology Data with Deep Learning Algorithm, yang mana penelitian ini menggunakan metode Deep Learning Algorithm dengan cara menganalisis citra komputer tomografi. Kami menganjurkan membaca paper tersebut karena dalam segi bahasanya yang mudah dipahami dan hasil penelitiannya yang tergolong sangat detail. Cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.